qala inna Muhammadan qad mata. Siapa yang mengatakan Muhammad mati, akan aku pancung kepalanya, kata Umar. Siapa yang berani mengatakan Muhammad mati, akan aku pancung kepalanya, kata Umar. Apa yang kita lakukan untuk agamanya ini? Apa yang sudah kita buat? Orang-orang kaya, tolonglah agama Allah ini. Kalian dirikan MDA, tolong fakir miskin. Air mata tidak cukup untuk menolong agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Biasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam i'tikaf 10 hari saja di bulan suci Ramadan. Tapi ada yang aneh tahun itu. Tahun itu dia i'tikaf selama 20 hari 20 malam. Dia tidak keluar dari Masjid Nabawi. Ada yang aneh, karena yang biasanya 10 hari 10 malam. Kalau kita salat di Masjid Nabawi tepat di mihrab, maka di samping mihrab sebelah kiri ada satu tiang bernama Ustuwanatus Sarir. Sampai hari ini masih tertulis Ustuwanatus Sarir. Ustuwana artinya tiang, Sarir tempat tidur, karena di bawah tiang itu diletakkan tempat tidur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disitulah Nabi i'tikaf. Di samping Ustuwanatus Sarir ada namanya Ustuwanatul Haris. Tiang Haris artinya penjaga. Disitulah tegaknya penjaga Nabi, yaitu Sayyidina Ali ibni Abi Talib radhiyallahu anhu. Di Ustuwanatus Sarir itulah sahabat melihat ketika Nabi terjaga dari tidurnya, bangkit dari berbaringnya, nampak berbekas di pundaknya, yaitu bekas anyaman pelepah korma yang dijadikan sebagai alasnya. Lalu sahabat ingin membelikannya kasur yang empuk, firash, permadani yang lembut. Tapi Nabi mengatakan, itu tak layak bagiku. Biarlah aku berada di atas anyaman pelepah korma itu saja, berbekas di pundak kulit yang lembut. Bagi kita betapa malunya kita yang melekatkan tubuh ini di atas kain yang lembut. Di bawah kain lembut itu ada kasur yang tebal. Di bawah kasur yang tebal itu ada lagi alas yang tinggi. Lalu kemudian kita meminta kepada Allah, wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Masukkan kami ke dalam surga bersama orang-orang baik, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara dia berbekas pundaknya karena beralaskan alas yang keras, pelepah korma yang dianyam, yang menjadi alas pundaknya yang lembut. Begitulah kehidupan dia. 20 hari 20 malam dia beriktikaf, tidak keluar sama sekali dari Masjid Nabawi. Ma baina baiti wa mimbari, antara rumahku dan mimbarku raudhatun min riyadil jannah, salah satu dari taman-taman surga. Selesai bulan Ramadan, masuk bulan Syawal. Selesai bulan Syawal, masuk Zulqa'dah. Selesai Zulqa'dah, masuk Zulhijjah. Di bulan Zulhijjah beliau melaksanakan haji yang sebelumnya sudah difardukan, tapi barulah dilaksanakan haji tahun itu. Disebut dengan haji wada. Wada, selamat tinggal, karena memang setelah itu Nabi meninggal dunia. Maka pada haji wada itu dia pergi ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Ada yang unik, ada yang aneh. Biasanya beliau berkurban kambing, dia potong 1 ekor untuk keluarganya. Hadza li Muhammad, wa untuk keluarga Muhammad. Kemudian dia potong lagi, hadza li ummati Muhammad, ini aku potong untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi pada saat tahun itu di Mina, beliau tidak menyembelih 2 ekor, tapi beliau menyembelih dengan tangannya sendiri 63 ekor unta. Tepat pada angka 63 dia berhenti, dan
dilanjutkan oleh Sayyidina Ali sebanyak 37 ekor, maka lengkaplah 100 ekor. Tidak ada satupun sahabat yang terpikir ada signal, ada tanda sesuatu tentang mengapa berhenti di angka 63 setelah meninggal dunia 2 bulan sesudah itu. Karena saat itu bulan Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, 2 bulan lebih setelah itu barulah semuanya faham mengapa berhenti pada angka 63. Ternyata Nabi tidak ingin satupun tahun hidupnya itu kosong daripada berkorban. Tahun pertama dia potong, tahun kedua sampai 63. Lalu kemudian setelah itu barulah dilanjutkan pemotongan onta itu oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah radhiyallahu anhu. Apa makna di balik itu? Bahwa Nabi tidak ingin ada satu tahun pun kosong dari kurban. Nabi ingin ada penyembelihan kurban di setiap umur, di setiap usia, di setiap waktu yang dilewati ada penyembelihan kurban. Lagi-lagi ada yang aneh, tidak seperti sebelumnya. Sebelumnya hanya 2 ekor kambing, tapi saat itu dia potong langsung 63 dilengkapkan 37 menjadi 100 ekor. Lalu kemudian sallallahu alaihi wasallam kembali ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah, masuk bulan Muharram, masuk bulan Safar, masuk bulan Rabiul Awal. Lalu kemudian beberapa hari menjelang meninggal, Nabi berziarah ke makam Baqi yang ada di samping Masjid Nabawi sebelah kiri menghadap ke arah kiblat. Pulang dari Baqi, beliau merasakan sakit kepala yang amat sangat keras. Itu dia adukan kepada Sayyidatuna Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Beliau juga mengadukan bagaimana masih terasa sakit, sisa-sisa tertelan racun yang diberikan seorang perempuan Yahudi dulu beberapa tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, tepatnya di tahun ke-7 ketika orang Khaybar mengundang dia di perkampungan Yahudi Khaybar. Di Madinah ada Yahudi Bani Nadir, ada Yahudi Bani Quraidah, ada Yahudi Bani Qainuqa, ada Yahudi Khaybar. Lalu mereka mengundang Nabi ke Khaybar. Mereka tanya, makanan apa yang paling disukai Nabi? Nabi menjawab, makanan yang paling disukai Nabi adalah kaki kambing bagian depan. Lalu mereka sajikan kaki kambing bagian depan itu, karena itu makanan kesukaan Nabi. Rupanya di bagian depan kaki kambing itulah mereka tanamkan racun yang paling sangat banyak, paling berbahaya. Sahabat Nabi yang mengunyah daging kambing itu langsung meninggal di tempat. Nabi SAW sepakat semua ahli sirah bahwa Nabi memasukkan daging kambing itu ke mulutnya, tapi mereka ikhtilaf tentang menelan. Maka segera Jibril alaihissalam memberitahu bahwa ada racun. Nabi memuntahkannya keluar, tapi ada beberapa tetes air liur masuk ke dalam. Kenapa itu terjadi? Bukankah Allah menjaganya? Bukankah malaikat mendapatkan wahyu, mendapatkan ilham, mendapatkan pesan untuk menjaga Nabi? Kenapa bisa terjadi? Hikmah di balik itu menurut ahli sirah, Allah ingin menyempurnakan nikmat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya sebagai nikmat penutup para nabi dan rasul, tapi juga nikmat sebagai mati sebagai seorang syahid. Ya, sudah cukup penutup nabi dan rasul, tapi Allah lengkap, tak ingin hanya sebagai penutup nabi rasul, dia juga meninggal sebagai seorang syahid karena meninggal akibat racun yang tertelan di Khaybar. Aku masih merasakan sisa-sisa racun itu, wahai Aisyah. Lalu kemudian Nabi SAW sempat mengalami kehilangan kesadaran. Lalu sahabat mengambilkan air yang disimpan di dalam khirbah kulit kambing yang dijahit, sampai tidak keluar air dari kulit kambing itu karena ketat jahitannya. Lalu kemudian disiramkan ke wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika air itu disiramkan ke wajah Nabi, Nabi pun tersadar. Dan saat Nabi tersadar, apa yang dia inginkan? Biasanya orang kalau sudah pingsan, dia inginkan makanan, dia inginkan kenikmatan, dia inginkan sesuatu.
SAW menginginkan solat berjamaah, dibawa ke Masjid Nabawi. Tapi saat itu keadaannya lemah, kakinya terseret, dia dipapah oleh sahabat Nabi, oleh Sayyidina Ali radhiyallahu an bersama Fadl Ibnu Abbas. Satu di sebelah kiri, satu di sebelah kanan. Mereka memegang tangan Nabi, kedua tangan Nabi di pundak Ali dan Fadl. Kedua ini adalah saudara, seperti saudara kandung. Nabi anak tunggal sendirian. Dia tidak punya saudara kandung, tapi ayahnya punya saudara kandung. Ayah Nabi bernama Abdullah. Abdullah punya saudara bernama Abbas. Abbas punya anak laki-laki, itulah dia Fadl bin Abbas. Abdullah punya saudara kandung bernama Abu Talib. Abu Talib punya anak laki-laki bernama Ali. Ayah mereka adik-beradik kandung. Abdullah, Abbas, Abu Talib. Abu Talib punya anak Ali. Abdullah punya anak Muhammad. Abbas punya anak Fadl. Ketiga anak laki-laki ini bersaudara kandung, satu nasab dengan datuk mereka Abdul Muttalib. Abdul Muttalib anak Hashim. Hashim anak Abdi Manab. Abdi Manab anak Qusay, keturunan Kilab Lu'ay Fihir, cucu cicit daripada Ismail, anak kandung Ibrahim alaihissalam. Maka pada saat itu saudara yang seperti kandung ini memapah Nabi, membawa ke Masjid Nabawi. Nabi tetap tidak meninggalkan solat berjamaah. Sampai pada akhirnya beliau tidak lagi sanggup mampu untuk membimbing solat berjamaah, maka beliau minta Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu an untuk membimbing solat berjamaah. Itulah muncul ijtihad sahabat. Mengapa yang menjadi khalifah setelah Nabi itu Abu Bakar? Kenapa bukan Umar? Karena ada signal seperti semacam pemberitahuan secara rahasia bahwa setelah Nabi meninggal, kepemimpinan akan jatuh pada Abu Bakar Siddiq. Karena imamah ada dua, imamatun sughra, imam kecil, imam salat. Imamatun kubra, imam besar, pemimpin negeri. Kalau sudah imam kecil, pemimpin salat, menunjukkan tanda itu juga menjadi imam besar, imam pemimpin negeri. Maka ketika Abu Bakar Siddiq yang diminta sebagai pengganti imam saat Nabi sakit, seolah-olah seperti signal pertanda Nabi memberikan ridha, nanti setelah meninggal Abu Bakar Siddiqlah yang akan memimpin kepemimpinan politik. Maka berbaiatlah sahabat setelah Nabi SAW meninggal. Salat dipimpin oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Sahabat menunggu, Nabi tak juga keluar. Ternyata signal itu diberikan kepada Abu Bakar. Abu Bakarlah yang memimpin salat. Sampai akhirnya pada suatu ketika Nabi membuka tirai jendela dari samping kamarnya bersama Aisyah yang langsung tembus ke Masjid Nabawi. Sahabat sudah tegak berdiri. Sahabat menunggu bahwa akan dipimpin oleh Nabi, tapi mereka faham Nabi tidak dapat berjalan. Nabi tetap berada di kamarnya. Nabi hanya melihat dari balik jendela, dari pertanda wajahnya, dari anggukan kepalanya. Sadarlah mereka bahwa Nabi memberikan signal, salatlah bersama Abu Bakar Siddiq. Nabi tetap berada di kamarnya karena dia tidak bisa ikut serta bersama para sahabat yang akan melaksanakan salat. Lalu kemudian dibawa oleh Fadl dan Abu Bakar, dibawa oleh Fadl dan Ali, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi naik ke atas mimbar tepat pada hari Rabu. Hari Rabu terakhir, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, 5 hari menjelang meninggal. Nabi naik ke atas mimbar. Sampai di atas mimbar, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man kuntu jalattu lahu dhahran. Siapa yang pundaknya pernah aku cambuk, saat aku mencambuk onta, lalu ujung cambuk itu terkena pundaknya, karena dia berada di balik onta, di balik kuda, di balik keledai, di balik bukit, terkena ujung cambuk itu. Lalu dia merasa sakit hati, tapi dia tidak mau menuntut karena dia segan, karena aku seorang nabi. Man kuntu jalattu lahu dhahran. Siapa yang pundaknya pernah aku cambuk, hadza dhahri, ini pundakku, ini pundak Muhammad. Falyastaqid minhu, silakan balas. Sahabat semua terdiam. Sahabat tahu masa-masa perpisahan itu pasti akan datang. Nabi minta maaf
Siapa yang kulitnya pernah aku sakiti, ini pundakku. Silakan balas. Semua sahabat terdiam. Man kuntu syatamtu lahu irdan. Siapa yang pernah cakapku kasar, menyinggung perasaannya. Man kuntu syatamtu lahu irdan. Siapa yang pernah aku caci maki, andai datang keluar kata-kata kasar dari lidahku, lalu kemudian hatinya tersinggung, hadza irdi, ini harga diri Muhammad, falistaqid minhu, silakan balas. Semua sahabat terdiam. Tak ada sahabat yang ingin membalas. Mereka mengikhlaskan semua. Andai pernah tercambuk pundak mereka, ya Rasulullah, jangankan pundak, nyawa kami berikan untuk kau. Saat gigimu patah, saat pelipismu berdarah, sahabat menghunuskan pedang di tengah pasukan berkobar pada perang Uhud. Mereka masuk, dijamin pasti 99,9% akan mati. Mereka memberikan nyawanya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar Siddiq, hartanya, emasnya sampai berbungkal dia berikan untuk biaya hijrah. Jangankan nyawa, jangankan harta, semua kami berikan untukmu ya Muhammad. Semua sahabat terdiam. Lalu kemudian Nabi bertanya, siapa yang pernah aku pinjam uangnya dan belum dibayar? Kemudian tegak seorang sahabat, innalaka alayya thalatha darahim. Engkau ada utang 3 dirham ya Muhammad. Engkau pernah pinjam uang thalatha darahim, 3 dirham dan belum terbayar. Apa kata Nabi kepada Fadl? Fadl duduk di samping mimbar. Idfa ya Fadl, bayarkan wahai Fadl. Bayar 3 dirham kepada dia. Fadl segera membayarkan 3 dirham karena Nabi tidak ingin tertinggal dia. Kalau pernah tersakiti fisik, pipi yang tertampar, rambut yang tertarik, kulit yang terluka, jangan sampai kita bawa mati menghadap Allah. Kalau pernah ada hati yang tersakiti, jangan sempat ada hati orang yang sakit, maka mintalah maaf. Itu yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian hutang piutang, walaupun mati syahid, orang mati syahid tidak akan merasakan sakaratul maut. Orang yang mati syahid tidak akan merasakan azab kubur. Orang yang mati syahid tidak akan merasakan hisab. Orang yang mati syahid langsung masuk surga. 4 keutamaan mati syahid diletain, kecuali hutang piutang. Nabi Sayyidul Anbiya wal Mursalin pun tidak ingin ada hutang piutang, maka dia minta kepada Fadl, idfa ya Fadl, bayar wahai Fadl. Fadl membayar, tapi sahabat sudah merasa tidak enak hati. Mereka sudah tahu detik-detik perpisahan itu tak akan lama lagi. Tanda-tanda itu sudah mereka rasakan sejak dari Ramadan, sejak dari haji, sejak dari Zulqa'dah, sejak dari Zulhijjah, sampai Muharram, sampai Safar, sampai ketika beliau berziarah. Tiba-tiba beliau pergi berziarah bersama para sahabat ke Bukit Uhud. Di bawah Bukit Uhud beliau ucapkan salam kepada syuhada Uhud. Assalamualaikum ya ahli diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Insyaallah kami akan menyusul kamu wahai syuhada Uhud. Nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Sahabat mengerti, nampaknya seperti ucapan perpisahan, seakan-akan ucapan wada. Nabi akan meninggalkan mereka tak lama lagi. Lalu kemudian sampailah mereka melihat sakitnya Nabi. Akhirnya dia terbaring dan dia memilih kamar bersama Aisyah, karena kamar itulah yang paling dekat dengan mihrabnya, hanya lebih kurang 22 meter saja. Di sini mihrabnya, di samping mihrab mimbarnya, di samping kiri menghadap ke kiblat, disitulah kamarnya. Antara jarak yang begitu dekat. Biasanya Bilal mengetuk pintu karena Nabi salat qabliyah di kamar. Nabi tidak salat qabliyah di dalam masjid. Nabi salat qabliyah di kamar. Bilal biasanya mengetuk pintu, bertanya, sudah bolehkah iqamat wahai Rasulullah? Kalau Rasulullah mengatakan aqimis salah, iqamatlah Bilal. Barulah Bilal berani, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, qad qamatis salah, qad qamatis salah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Tapi hari itu tidak ada signal dari Nabi, karena Nabi berada di kamar. Dipapah pun tak juga sanggup berdiri, sampai akhirnya datanglah Sayyidatuna Fatimah masuk ke dalam kamar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi membisikkan sesuatu ke telinga Fatimah. Fatimah tersenyum.
Nabi membisikkan sesuatu di telinga Fatimah. Fatimah bersedih. Kelihatan dari raut wajah Fatimah ada sesuatu yang tidak menyenangkan. Nabi berbisik sesuatu di telinga Fatimah. Fatimah tersenyum. Di saat yang sama terlihat wajahnya seperti gembira mendengar sesuatu. Setelah itu berlalu, lalu Aisyah bertanya kepada Fatimah, apa yang dibisikkannya wahai Fatimah? Kata Fatimah, tak lama lagi masanya. Tak lama lagi masanya aku akan menghadap Allah SWT. Inilah masa-masa terakhir. Aku akan bersama dengan kalian. Kenapa Fatimah tersenyum? Karena Nabi berbisik, engkau adalah orang pertama yang akan menyusul di antara keluarga. Engkau adalah orang pertama yang akan bersama dengan engkau. Engkau adalah orang pertama yang akan menyusul aku dari keluargaku. Ucapan Nabi itu benar. Tidak ada yang lebih daripada itu. Bahwa setelah Nabi SAW meninggal 6 bulan lamanya, tak lama, hanya 6 bulan saja setelah itu, Sayyidatuna Fatimah menyusul Nabi Muhammad SAW. Anaknya dikatakan Nabi, Innal Hasan wal Husain Sayyida Syababi Ahlil Jannah. Sesungguhnya Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain adalah dua pemimpin pemuda surga. Pemuda-pemuda yang salat subuh ini, pemuda-pemuda ahli surga ini akan dipimpin oleh Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain. Fatimah Sayyidatu Nisa'i Ahlil Jannah, perempuan-perempuan yang hadir di majlis ilmu ini, perempuan-perempuan salihah yang hidup bersama kita saat ini. Mereka akan masuk surga dipimpin oleh Sayyidatu Nisa'i Ahlil Jannah, yaitu Khadijah, yaitu Sayyidatuna Fatimah, buah pernikahan Nabi dari Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra. Itu yang membuat Fatimah tersenyum. Bagaimana rasanya ketika kebahagiaan bersatu dengan kesedihan? Satu sisi merasa bersedih karena akan berpisah dengan Nabi, tapi ternyata perpisahan itu tidak lama Fatimah. Perpisahan itu tidak lama Fatimah, hanya sekedar 6 bulan saja. Setelah itu engkau akan menyusul. Engkau akan menyusul. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. 14 abad yang lalu kisah itu terjadi, tapi seakan-akan kita bersama dalam ruangan itu, bersama Aisyah, bersama Fatimah. Mudah-mudahan kesusahan kita ini akan membuat kita dekat dengan Nabi SAW. Tidak ada yang bisa menguatkan jiwa kita selain daripada takbir Allahu Akbar. Jangan biarkan jiwa ini larut bersama kesedihan. Tidak layak untuk sedih, karena orang-orang beriman dia mesti kuat. Allah bersama dia, Rasulullah SAW selalu bersama dia. Kita tetap berselawat, kita tetap agungkan Allah. Mengapa kita mesti rapuh? Mengapa kita mesti bersedih? Orang beriman itu, ala inna awliya Allah, ketahuilah wali-wali Allah, orang-orang yang menolong agama Allah, la khawfun alaihim walahum yahzanun. Tak ada takut dalam hati mereka, tak ada takut dalam jiwa mereka. Walahum yahzanun, mereka tidak bersedih hati. Yang tidak boleh hanya memukul-mukul pipi, menarik-narik kantong, menarik-narik rambut, menyobek-nyobek baju. Laisa minna man darabal khudud wa syaqal juyub. Siapa yang memukul pipi, siapa yang menarik rambut, siapa yang merobek kantong, bukan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun meneteskan air mata, Nabi pun menangis ketika anaknya Ibrahim meninggal dalam usia 18 bulan. 18 bulan umur anak kesayangan itu meninggal, meleleh air mata Nabi. Kenapa engkau menangis ya Rasulullah? Ama tarda ya Rasulullah? Apakah engkau tidak ridha atas ketetapan Allah ini? Aku ridha, kata Nabi. Lalu kalau ridha, kenapa engkau menangis? Ungkapan kasih sayang, air mata ungkapan kasih sayang. Kita bukan marah kepada Allah, kita bukan tidak senang. Ini bukan niyaha, ini bukan ratapan, ini bukan majlis ratapan. Ratapan adalah sumpah serapah. Mengapa anakku yang meninggal? Mengapa menantuku yang meninggal? Mengapa suamiku yang meninggal? Kita tidak meratap. Majlis ratapan dicela dimurkai oleh Allah dan Rasulullah. Kita tidak meratap. Ini air mata kesedihan, ini air mata
kasih sayang. Selama mulut tidak menyumpah serapah. Da'udna, kata Nabi, ketika ada beberapa perempuan yang menangis bersama Nabi berjalan, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Lalu apa kata Umar? Da'udna, biarkan mereka menangis. Ungkapan kasih sayang. Selama tangan tidak memukul pipi, selama tangan tidak menarik rambut, selama mulut tidak berkata sumpah serapah, maka biarkan. Bahkan ketika Nabi memegang jenazah Utsman ibnu Maz'un, menetes air mata Nabi jatuh ke pipinya, jatuh ke janggutnya, jatuh ke bawah sampai ke wajah Utsman bin Maz'un, menunjukkan air mata itu banyak. Nabi menangis. Nabi hatinya lembut. Menangis adalah ungkapan kasih sayang. Menangis adalah ungkapan kesedihan. Menangis adalah ungkapan keridhaan. Menangis adalah ungkapan melepaskan jiwa yang tertahan, tapi kita tidak larut dalam tangisan itu. Nabi berbalik, lalu kemudian ditutupi wajahnya, ditutupi dengan kain, tapi perlahan dia bukakan sampai akhirnya tangan itu tidak bisa bergerak. Lalu kemudian Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha membacakan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dibacakannya qul huwallahu, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dibacakannya qul a'udzu bil falaq, qul a'udzu bil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Dibacakannya qul a'udzu bin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, min al-jinnati wan nas. Lalu telapak tangan Nabi ditiupkan, ayat-ayat yang sudah dibacakannya itu yang penuh berkah ditiupkannya ke telapak tangan Nabi. Padahal mestinya kita yang membacakan, kita tiupkan ke telapak tangan kita, lalu kita usapkan ke wajah orang yang sakit. Tapi Sayyidatuna Aisyah tidak ingin melangkahi. Ada tangan yang lebih berkah daripada tangannya, ada tangan yang lebih mulia daripada tangannya. Itulah tangan Sayyidul Ahlil Jannah, Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditiupkan ke telapak tangannya, lalu diusapkan ke wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aisyah melihat di wajah Nabi seperti menginginkan sesuatu. Sebagai seorang istri yang menemani Nabi dalam suka dan duka, dalam senang dan tawa, maka Nabi mengerti bahasa, Aisyah mengerti bahasa yang diperlihatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Aisyah faham bahwa Nabi menginginkan siwak. Nabi suka kepada siwak. Laula an asyqa ala ummati, kalau tidak memberatkan bagi umatku, la amartuhum bisiwak, pasti aku perintahkan mereka bersiwak inda kulli shalah, dalam setiap salat. Lalu kemudian Aisyah mengambil siwak, lalu merobek ujung kulit siwak dan mengunyahkannya agar ujung siwak itu keluar serabutnya. Lalu kemudian diberikan, diletakkan ke bibir Nabi sallallahu alaihi wasallam, air liur terakhir yang bersatu dengan mulut Nabi sallallahu. Halo? Hah? Halo? Iya, halo. Apa? Adalah air liur yang digigitkan oleh Sayyidatuna Aisyah.